Ya, saya memang sudah terbiasa membuat mebel dengan berbagai macam bentuk. Mulai dari gelondongan kayu dibelah, gelondongan kayu ditata, atau bahkan dari serpihan-serpihan yang disatukan, dan akhirnya disambung-sambung dengan pantek dan menjadi barang jadi. Kalau soal bentuk, sudahlah, saya nggak mau sombong dan juga tidak mengada-ada, tetapi saya bicara kenyataannya. Sayalah ahlinya. Tetapi sekali ini saya dipusingkan oleh pelanggan saya yang meminta untuk dibuatkan sebuah meja bundar. Ya, meja bundar. Oh, pusing saya. Awalnya saya mengira ini sebuah pekerjaan yang mudah. Tetapi setelah berulang kali gagal, saya merasa ini ada yang aneh. Akhirnya setelah beberapa kali gagal, pemesan saya itu datang lagi dan mengatakan, "Ini saya bawakan contohnya, sebuah meja bundar yang pernah dibuat oleh leluhur saya pada tahun 1949. Saya ingin Anda membuat sepersis ini. Berapapun biayanya akan saya bayar." 1. Leluhurnya pada tahun 1949. 2. Meja yang persis. 3. Berapapun biayanya akan dibayar. Loh, kok saya merasa seperti diancam ya? Tapi saya bertanya-tanya, kenapa pelanggan saya itu meminta untuk sebuah meja yang bundar? Kenapa tidak meja kubus, 4 persegi panjang, atau lonjong? Kan lebih simpel, katanya. Tidak, Pak, bulat itu menyatukan. Saya bertanya, tapi kenapa harus sama dengan yang dibuat leluhur Anda? Jawabnya, karena itu sejarah yang ingin saya ingat, Pak. Ya, sejarah itu kan Anda. Saya kan gak tahu menau. Kok tiba-tiba saja saya seperti merasa repot ya? Tetapi akhirnya mau tidak mau saya ikut mendengarkan pembicaraan panjang tentang cerita leluhurnya pada tahun 1949 itu. Menurutnya, pada tahun 1949 itu telah terjadi peristiwa yang menyebabkan persatuan keluarga sekaligus perpecahan keluarga. Maksudnya, pusing saya. Ya, katanya pada waktu itu sebuah peristiwa besar telah terjadi. Leluhurnya berisi dari banyak etnis. Ada etnis keturunan para pelaut ganas pada abad ke-16 yang mengarungi dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ada pula leluhurnya yang berbadan hitam, berambut keriting, yang tinggal di pegunungan Kartens, yaitu di sebelah timur di ujung bumi ini. Begitu banyaknya jumlah keluarga, begitu banyak pula tanah yang ingin dibagi dari leluhur ini kepada pelanggan saya. Akhirnya diambillah kesepakatan untuk berembuk di atas meja bundar yang entah dibuat pada abad keberapa. Tetapi di atas meja bundar itulah terjadi penyelesaian. Nah, tiba-tiba saja
bundar pada tahun 1949 itu terjadi dengan lancar. Saya bilang lancar loh, bukan mudah saat perundingan itu terjadi. Akhirnya merdekalah keluarga itu. Tetapi yang tidak disangka-sangka, ternyata pada saat yang bersamaan juga merupakan batu pertama kalinya perpecahan itu hinggap dan tertanam di keluarga tersebut. Kehancuran, hancur. Sudah saya bilang, gelondongan-gelondongan kayu itu jangan dibelah sebelum ada order atau rencana apapun, Harto. Harto! Harto! Woi! Anak zaman sekarang tidak menghargai jerih payah orang tua di masa lalu. Anak saya, Harto, maunya ingin cepat kaya. Memangnya kita ini hidup di zaman sihir, bantung-bantung. Mana ada kaya dengan cara mendadak. Tapi Harto tidak percaya. Ya begini akibatnya. Ya bisnis membabi buta, gelondongan-gelondongan kayu itu dibelah dan dijualnya secara mentahan. Harto, kalau begini caranya, kamu bisa menyebabkan perpecahan keluarga. Tapi memang, saudara, orang tua pada saatnya akan menjadi makhluk yang konyol. Bagaimana tidak? Harto anak saya ini tiba-tiba saja meminta saya untuk menandatangani sebuah nota peminjaman modal dari Bank Americana, sebuah bank dunia yang letaknya di negara Amerika. Loh, tahu apa saya soal perbankan? Dan juga, apakah Harto anak saya ini mengetahui apa itu Amerika toh? Ya wes sakarepmu toto. Maaf menyela. Nah, begitu. Akhirnya dari kisah pelanggan saya ini diambillah kesimpulan cerita bahwa pada tahun 1949 itu telah terjadi dua peristiwa double, yaitu penyatuan keluarga dan juga perpecahan keluarga. Kok bisa begitu ya? Berhasil membangun keluarga barumu dengan bisnis seblak sapu itu. Tapi bukan begini caranya, Harto. Kamu apa benar kemarin kamu habis membakar habis hutan di wilayah timur sehingga banjir bandang terjadi, Harto? Dan sekarang kabarnya kamu mengeksplorasi Gunung Mas. Gunung Mas, Harto. Gunung kok emas. Tapi ya sudahlah, terserah kamu saja. Tapi Harto, mesin-mesin ini jangan dicobakan di sini, Harto. Di pekarangan rumah yang cuma 10 hektar ini. Kalau kamu mau, Harto, langsung saja kamu ngeduk gunung itu. Dan kamu langsung cobakan alat-alatnya di gunung itu, Harto. Harto, woi. Kamu memang hebat, Harto. Kamu menyelesaikan masalah sekaligus membuat rongga-rongga masalah di keluarga besarmu ini.
ngomong-ngomong tentang pelanggan saya itu tadi, akhirnya saya yang dipermasalahkan. Katanya akibat dari meja bundar yang saya buat, yang saya tiru sesuai dengan milik leluhurnya pada tahun 1949 itu tidak presisi, tidak sama dengan milik leluhurnya itu. Akhirnya tidak terjadi penyelesaian. Loh, kok malah tukang kayunya yang dipermasalahkan? Tetapi saya benar-benar heran. Kenapa bisa saya yang dipermasalahkan? Katanya, Pak, meja ini sungguh-sungguh tidak sama dengan meja milik leluhur saya pada tahun 1949. Saya tidak mau terima. Mas, kalau orang berunding itu, kalau orang berembuk, itu yang dikedepankan tekad rendah hatinya. Loh, kok ini tuh bukan masalah meja bundar, meja miring, lonjong kanan kiri, miring kanan kiri. Tidak. Ini tuh masalah utak perdamaian, sampean menginginkannya atau tidak. Jika sampean menginginkan damai, ya damai saja. Jangan menyalahkan meja saya. Sudahlah ya Pak, sudahlah. Apapun masalah di keluarga Anda, silahkan diselesaikan sendiri. Jangan melibatkan saya dan juga meja saya. Kalau tidak mau membayar, tidak apa-apa. Hitung-hitung saya urun meja untuk berunding di konferensi meja keluarga Anda. Saya ini cuma tukang kayu yang tugasnya menerima pesanan. Kalau bisa diperbaiki ya saya perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki ya sudah, tidak apa-apa. Meja ini mau digunakan seperti apa ya terserah Anda. Saya ikhlas, saya tidak apa-apa. Tapi pelanggan saya itu berkata, "Lalu Pak, bagaimana dengan keluarga saya? Keluarga saya sekarang pecah berantakan gara-gara tidak ada meja bundar ini, Pak." Mas, ini tuh bukan perkara meja bundarnya. Ini tuh perkara tekad perdamaiannya. Mungkin keluarga Anda memang sudah susah karena sudah terserang cekok-cekongnya, sehingga saling saut, saling cakar. Ya, sehingga tidak mengetahui siapa musuh besar yang sesungguhnya di depan sana. Sudahlah ya Mas, sudah. Saya tidak ada urusan lagi. Maka dari itu Pak, saya butuh meja bundar. Antot berot, antot berot. Apa-apaan ini Harto? Sudah, kamu jangan main-main lah Harto, jangan main-main. Kamu mau apa dengan keluarga besar ini silahkan. Tapi jangan ganggu aku Harto. Kamu mau jual